Ke informasi selanjutnya, saudara, yang mungkin ini Anda sudah tahu ya, di mana setelah 20 tahun pemerintah kembali mengizinkan ekspor pasir laut. Menurut pemerintah, ekspor pasir laut ini katanya untuk mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Iya, tapi pengamat lingkungan tidak sependapat karena menilai ekspor pasir laut ini bisa merusak ekosistem laut. Nah, bersama dengan David Rizal, diskusi akan membahas kebijakan ekspor pasir laut ini. Dilarang di era Presiden Megawati, diizinkan di era Presiden Jokowi. Apa itu? Ada bisa nebak? Yap, ekspor pasir laut kembali diizinkan setelah 2 dekade atau 20 tahun di stop. Dalihnya untuk mengendalikan sedimen di laut. Tapi pengamat lingkungan punya pendapat lain. Katanya ekspor pasir laut ini justru merusak ekosistem. Nah lo, mana yang benar? Sudah tahu dong ya kabar ini? Ya, kini pemerintah mengizinkan ekspor pasir laut. Iya, pasir laut kita dikeruk, terus dijual tuh ke luar negeri. Padahal sebelumnya di era pemerintahan Presiden Megawati ini dilarang keras. Berdasarkan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan ketika itu, ekspor pasir laut dihentikan dengan alasan untuk mencegah kerusakan terhadap pesisir dan pulau-pulau kecil. Bahkan ketika itu banyak pulau-pulau kecil di Kepulauan Riau yang tenggelam karena pasirnya diambil. Salah satu alasan pelarangan ekspor pasir laut saat itu juga berkaitan dengan kedaulatan negara. Sebab pasir yang banyak diekspor ke Singapura digunakan untuk memperluas wilayahnya. Sekarang di zaman Presiden Jokowi, keputusan ini dicabut. Jadi ekspor pasir laut kembali diizinkan lewat peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023. Katanya merusak lingkungan, kok diizinkan? Dalih pemerintah ini katanya untuk mengendalikan sedimentasi di laut. Makanya kita kerjasama dengan KLHK, ya, sehingga memang pelaksanaannya itu memang bisa dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak memberikan dampak sama lingkungan. Artinya hal-hal seperti itu ya sudah ada diawasi nanti dalam ya. Siapa nilai ekonominya udah dihitung nggak sih Pak kalau dari itu ya? Sekarang begini, karena kalau itu mengendap jadi apa? Jadi kena sedimen dan kemudian bisa membahayakan alur pelayaran kan. Tapi ini dikeruk, itu kan ada ongkosnya. Berarti ada nilainya nih Pak. Ada yang mau nggak? Pasti kan supply demand ada. Minat sudah ada berapa negara ya Pak? Yang minat untuk membeli pasir laut ke Singapura gitu? Ya, Singapura Pak. Tapi di kebutuhan dalam negeri udah cukup belum sih Pak? Kan katanya harus nanti dilihat di sekitar itu kalau memang kebutuhannya itu harus berhenti. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI punya pendapat yang berbeda karena peraturan baru ini dianggap mempercepat kerusakan lingkungan. Kebijakan pemerintah dalam hal ini PP 26/2023 itu adalah gerak mundur tata kelola kelautan perikanan atau sumber daya pesisir dan laut di Indonesia. Kita juga harusnya malu karena Pak Jokowi di dalam setiap forum internasional selalu menyatakan bahwa Indonesia punya komitmen untuk menciptakan laut yang sehat, ingin memperluas kawasan konservasi, ingin merestorasi mangrove. Itu disampaikan di banyak forum internasional. Nah, tetapi faktanya di dalam negeri malah memproduksi kebijakan-kebijakan yang akan melanggengkan kerusakan, ya, mempercepat tenggelamnya pulau-pulau kecil, mempercepat tenggelamnya desa-desa pesisir, membuat nelayan semakin miskin, ya, karena ruang tangkapnya hilang. Nah, ini harus digambarkan begini, Mas, harus dibayangkan. Tahun 2040, tahun 2050 itu 100 tahun Indonesia sejak kemerdekaan. Dan pada masa itu, menurut banyak prediksi dari lembaga internasional, itu adalah puncak dari dampak krisis iklim, di mana akan banyak terjadi banjir bandang, ya, banjir rob, kemudian pencemaran di mana-mana, krisis pangan, krisis air, dan banyak pulau-pulau tenggelam. Nah, kita patut mempertanyakan kepada pemerintah, kalau situasi yang digambarkan oleh lembaga-lembaga internasional seperti PBB dan lain sebagainya seperti itu, apakah kita ingin mempercepat, ya, ingin mempercepat kehancuran yang tadi digambarkan itu? Atau pemerintah harusnya memitigasi
mengantisipasi jangan sampai krisis itu ya terjadi atau dampaknya sangat parah. Atas kebijakan baru ini, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Bu Susi juga menentang nih. Ini mempercepat kerusakan lingkungan dan juga climate change. Netizen juga mengamini. Kerusakan akibat aktivitas penambangan pasir laut ini nyata. Walhi mendata ada sejumlah kerusakan yang dialami beberapa daerah, termasuk Kepulauan Seribu yang ada di Jakarta. Di banyak tempat, Walhi pernah bekerja bersama masyarakat pesisir di Lombok Timur. Ya, di satu perairan yang perairan itu ditambang pasirnya untuk reklamasi di Teluk Benoa, Bali. Ya, apa yang terjadi? Terjadi kehancuran di wilayah tangkap nelayan dan nelayan di Lombok Timur itu harus melaut sampai ke perairan Sumba. Mas bisa bayangkan, jauh sekali. Dan itu harus melalui lautan lepas. Artinya ada resiko kematian di situ. Yang kedua, yang mau saya sampaikan pengalaman di satu pulau kecil di Kodingareng ya, di Sulawesi Selatan. Pulau Kodingareng adalah pulau kecil yang saya kira sangat terpengaruh oleh arus laut ya. Ada masyarakat yang tinggal di situ. Nah, nggak jauh dari situ ada wilayah tangkap nelayan, pasirnya tambang oleh perusahaan Belanda namanya Boskalis. Ini perusahaan terbesar di dunia kalau mau disebut. Karena dia ngerjain juga proyek reklamasi di banyak negara, di Singapura, di Dubai, dan lain-lain. Nah, apa yang terjadi setelah ditambang sama Boskalis? Terjadi abrasi pulaunya itu. Arus semakin tinggi. Masyarakat ketakutan. Karena ngeliat ombak tuh kok jadi begini. Ya, ada arus laut yang berubah tidak seperti biasa. Nelayan kehilangan tangkapan. Yang terjadi nelayan juga sudah kehilangan income. Di Kepulauan Seribu, itu sudah ada 6 pulau yang tenggelam. Kenapa? Karena tentu pertama ditambang untuk kepentingan reklamasi Teluk Jakarta. Kita tahu di Jakarta ada proyek reklamasi besar-besaran ya, yang dulu ditolak juga oleh Walhi dan masyarakat Teluk Jakarta. Dan akhirnya dimenangkan oleh pengadilan, ditutup. Ya. Pulau G. Tapi ada pulau tuh 4 yang tetap ada. Nah itu dari mana pasirnya? Di antaranya itu dari Kepulauan Seribu yang membuat 6 pulau tenggelam. Dari yang disampaikan Walhi, kerusakan lingkungan di depan mata. Belum terlambat rasanya bagi pemerintah untuk kembali mengkaji kebijakan ini. Jangan sampai menggadaikan keselamatan lingkungan hanya demi keuntungan. Yuk lanjut diskusi di kolom komentar.